Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat dan salam budi luhur. Pada pertemuan kemarin ya kita mengulas kembali apa yang sudah kita lakukan di pertemuan ke-9 kemarin, bahwa kita kemarin itu sudah membuat sebuah database. Terus kita tambahkan 2 data di database tersebut. Selain itu juga kita membuat file koneksi untuk PHP ya, yang mana file PHP tersebut fungsinya untuk menghubungkan antara database dengan aplikasi Android yang kita buat. Terus kemarin juga kita sudah mengecek keberhasilan dari script PHP yang kita buat kemarin, bahwa jika itu sudah berjalan berarti file PHP tersebut sudah benar dan sudah siap untuk digunakan. Nah, pada pertemuan ke-10 ini tinggal kita membuat aplikasi Android yang akan kita hubungkan dengan database yang kita buat kemarin. Nah, jadi materi dari pertemuan ke-10 ini masih melanjutkan dari pertemuan yang kemarin. Silahkan kalian tambahkan, silahkan kalian buat aplikasi Android ya, project baru, silakan kalian buat project baru ya. Terus kita desain Android, aplikasi Android kita seperti apa. Selanjutnya kita jangan lupa kita tambahkan permission pada manifest, mengcopy paste file HTTP handler. Nanti akan saya yang sudah saya share di Google Classroom ya. Di bagian Java kita pastekan file tersebut di folder Java-nya. Terus kita juga akan menambahkan list view pada activity makanan. Pada activity makanan, membuat halaman list item makanan.xml dan juga coding bagian makanan .java ya. Ini langkah-langkah yang akan kita lakukan pada pertemuan ke-10 ya, yang akan kita lakukan pada project Android kita. Nah, ini merupakan langkah pertama setelah kita buat project baru. Langkah pertama kita buka file manifestnya, Android manifest. Terus kita tambahkan permission untuk internet ya. Jadi kita tambahkan permission internet, dan jangan lupa ya, ini posisinya ada sebelum application ya.
Jadi boleh di atas atau boleh di bawah dari application. Ya. Enaknya kita samakan dengan materi posisinya di atas application. Ya, jadi scriptnya users permission Android name, Android permission internet. Nah itu untuk perizinan kita agar aplikasi kita ini bisa terhubung dengan internet. Pak, gimana kalau kita nggak tambahkan itu, Pak? Nah, pertanyaan seperti itu jawabannya kita tidak bisa terhubung dengan internet dan juga kita tidak akan terhubung dengan database yang kita buat kemarin. Percuma codingan script Java-nya itu benar, tapi di aplikasi kita itu tidak ada izin untuk menggunakan internet, tetap nggak bisa. Ya. Nah, terus langkah kedua, kita akan mengcopy paste file http handler.java di bagian Java ini ya. Ya, Java. Klik kanan di packet, kemudian paste. Terus kita buka file http handlernya, kemudian pada line 1 sesuaikan nama packet project ya. Ini nama packetnya, nanti kita sesuaikan ya di http handlernya. Terus langkah ketiga, kita akan menambahkan list view yang ada pada layout activity makanan. Ya, ada layout activity makanan, kita tambahkan list view karena di aplikasi kita ini akan menampilkan data yang ada di database. Ya. Terus langkah keempat, kita buat namanya file XML dengan nama list item makanan dengan cara klik kanan pada folder layout, terus pilih new, terus pilih XML, terus pilih layout XML file. Kemudian kita beri nama dengan list underscore item underscore makanan. Kita klik finish. Terus pada list yang kita tambahkan tadi, kita tambahkan tampilannya seperti ini. Kita gunakan linear layout horizontal, terus di dalam layout linear layout di dalam linear layout ini ada 3 komponen dari text view ya, dari text view yang mana kita kasih ID masing-masing dengan yang pertama txt nama makanan ya, terus txt harga sama txt keterangan. Nah, ini kita menggunakan text view. Jangan lupa ID-nya ya, karena ID ini nanti akan kita sebagai identitas dari komponen yang kita gunakan di layout. Ya. Terus kita copy bagian makanan Java. Kita coding, ini bagian codingnya ya. Kita lengkapin ya. Adapun import ini kalian kalian nggak boleh, bukan nggak boleh sih, saya sarankan ini diabaikan dulu ya, di import ini ya. Kita lanjut ke sini aja, kalian fokus di sini, ketik private string tag kemudian main activity.class get simple name ya, kalian lanjutin. Terus di bagian set content view ini makanan listnya new array list, terus list view-nya kita menggunakan ID dari list view-nya itu apa, list view makanan, terus new ambil data makanan dan execute. Kita mengambil function dari ambil data makanan. Fungsinya di mana Pak? Ada di selanjutnya. Nah ini fungsinya. Jadi posisinya setelah tutup kurung kurawal di bawahnya ya, nanti kita tambahkan function dari ambil data makanan, private class, ambil data makanan, extend, asintas. Di sini proses loading datanya ya. Terus di sini doing background diabaikan, terus kita tambahkan untuk post execute ya. Setelah berhasil, apa yang harus dilakukan oleh si Android ini, si aplikasi Android ya.
akan menampilkan atau menampilkan data di database pada Android kita, yang mana kita sudah menyediakan 3 komponen text view tadi ya, teks nama makanan, teks harga, sama teks keterangan. Nanti datanya akan muncul di sini pada list view. Nah, terus doing backgroundnya kalian sesuaikan. Ini untuk IP-nya ya, kalian sesuaikan. Kita lihat dan kita sesuaikan dengan IP dari laptop kita, karena laptop kita ini kita jadikan sebagai servernya, karena kita bersifat lokal, otomatis koneksi yang kita gunakan pada laptop kita dengan Android kita itu harus satu jaringan ya. Misalnya kita menggunakan jaringan ISBand Maluhur, berarti harus sama Android kita menggunakan ISBand Maluhur, laptop kita menggunakan ISBand Maluhur. Adapun untuk pengecekan IP laptop kita, kalian bisa lihat pada video selanjutnya ya. Untuk pengecekannya kita menggunakan command prompt ya, ketik aja ipconfig. Nah, terus di sini ada cafe, ada data makanan.php. Ini menyesuaikan dengan posisi penyimpanan file PHP yang kalian buat kemarin ya. Yang kalian buat kemarin, kalian taruh di folder mana. Nah, terus di sini stringnya data dari PHP bla bla bla. Nah, di sini ada JSON array-nya makanan, terus isinya ada ID, nama menu, harga, keterangan. Nah, di sini juga ini bagian kondisi kalau gagal mengirimkan data dari database-nya. Nah, ini nanti akan muncul di bagian toast-nya, nanti akan muncul pesan sebentar. Di sini juga data kosong kalau database kita kosong. Nah, adapun hasilnya setelah di running akan seperti ini, akan menampilkan data yang ada di database kita kemarin. Nah, kemarin setelah sudah menambahkan 2 data, berarti nanti akan tampil seperti ini. Ini menggunakan itu ya, list view ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan ke-10 ini. Cukup sekian. Adapun untuk lebih jelasnya lagi, silakan kalian tonton video praktikum yang nanti akan kita share di Google Classroom, atau bisa dilihat linknya di description dari video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, dan salam budi luhur.